Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan. Hari ini Senin 28 Oktober 2024. Tanggal 28 Oktober adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi hiroh semangat pemuda tempo dulu dalam bertekad satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini luar biasa, sampai detik ini masih kita peringati. Tetapi hari ini ada segerombolan orang yang mengaku paling berjasa di Nusantara. Kalau bukan Pekok, apalagi namanya. Setelah dikaji ulang ya, memang nggak ada perwakilan dari turunan pengungsi Arab, Jong Arab ataupun Yaman Bon mengikuti Sumpah Pemuda kala itu. Di Kongres Sumpah Pemuda berbeda dengan utusan keturunan Tionghoa yang nama-nama dan kontribusinya sangat menonjol buat kesuksesan Sumpah Pemuda 1928. Karena nggak punya saham dalam sumpah kebangsaan itu, wajar kalau sekarang lewat dagangan ayat, mayat sejumlah turunan pengungsi Arab itu pengen menjajah dan memperbudak bangsa Nusantara. Antara lain dengan menakut-nakuti lewat gelar-gelar Habibnya yang jadi jaminan tiket masuk surga. Sejarah perjuangan dan kontribusi keturunan Tionghoa juga digembosi lewat kampanye-kampanye anti-Cina. Padahal keturunan pengungsi Arab itu boro-boro nyumbang tempat, kongres, nyumbang nasi kebuli aja kagak. Gara-gara pekoknya itu, sejumlah elemen masyarakat mau-maunya aja dikibuli dan memperjudikan masa depan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Di ujung-ujung lidah penjual gelar Habib dan ayat mayat. Apalagi kalau sampai sungkem-sungkem, cium kaki dan cipika-cipiki. Padahal waktu masuk kubur yang ditanya malaikat siapa Tuhanmu dan bukan siapa Habibmu. Sejarah Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober dimotori oleh sejumlah tokoh dalam Kongres Pemuda II di Batavia, Jakarta. Siapa saja yang menjadi panitia Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928? Dikutip dari buku Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda sampai Proklamasi 1989, karya Sagimun Mulus Dumadi, Kongres Pemuda II diadakan selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang dikenal sebagai Jakarta. Kongres Pemuda II hari pertama menempati gedung Katolike Jongelingen Bon atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan kongres di hari kedua diadakan di gedung OS Java, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan digelarnya Kongres Pemuda II antara lain: yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan, semua pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Para tokoh Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II di Batavia dihadiri para utusan organisasi-organisasi pemuda di tanah air, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamidit Bon, Pemuda Indonesia Jong Selibis, Jong Ambon Katolike,
Jonge Lingenbon, pemuda kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 ini. Beberapa di antaranya adalah Oi Kai Siang, John Lau Chuak Hok, dan Jiu Jin Gui. Namun asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Peranan anak-anak muda keturunan Tionghoa cukup besar dalam Kongres Pemuda II. Bahkan gedung tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan asrama pelajar milik peranakan Cina bernama Xie Kok Liong. Gedung yang terletak di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat, itu kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Intinya, perwakilan pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang datang ke Batavia untuk menghadiri Kongres Pemuda II yang nantinya menghasilkan ikrar bersejarah yang menyatukan seluruh gagasan, yakni Sumpah Pemuda. Mengenai fenomena ini, Muhammad Suaidi lewat tulisan bertajuk Pemuda dan Gerakan Kebangsaan yang terhimpun dalam buku literasi politik 2019, suntingan Gun Herianto dan kawan-kawan menyebutkan, Sumpah Pemuda dibacakan di arena Kongres Pemuda kedua, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Dari belahan barat Indonesia terdapat nama Muhammad Yamin, seorang pemuda kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang mewakili organisasi pemuda Sumatera, Jong Sumatranit Bon, tulis Suaidi. Dari belahan timur Indonesia kita menemukan pemuda bernama Yohanes Laimena, kelahiran kota Ambon, Maluku, mewakili organisasi pemuda Jong Ambon. Ada juga Kaja Sungkana dari Madura dan Cornelis Lefren Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi, Jong Selebes imbuhnya. Bukan hanya bertemu, tapi mereka juga berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan hingga akhirnya bersepakat mengikrarkan diri dalam komitmen keindonesiaan. Beber Suaidi melalui tulisannya. Panitia Kongres Pemuda II masih dikutip dari tulisan Muhammad Suaidi dituliskan, jika kita membaca dokumen sejarah Kongres Pemuda kedua, kita akan menemukan daftar panitia dan peserta Kongres yang berasal dari pulau-pulau terjauh di Indonesia. Secara imajinatif sulit rasanya membayangkan mereka dapat bertemu dengan mudah. Tentu saja tidak semua pemuda atau pemudi yang hadir dalam Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia itu masuk dalam susunan kepanitiaan. Dari buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan 2009, tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif, dapat diketahui susunan panitia Sumpah Pemuda, yakni sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito, PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatranit Bon, Bendahara Amir Syarifuddin Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Cai Jong Islamitit Bon, Pembantu 2 Raden Kaja Sungkana Pemuda Indonesia, Pembantu 3 RCI Sendok Jong Selibis, Pembantu 4 Johannes Laimena Jong Ambon, Pembantu 5 Muhammad Rohani Suud Pemuda Kaum Betawi. Hadir pula Wage Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam kongres ini oleh
Doli Salim yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Makna dan isi Sumpah Pemuda. Setelah melalui rangkaian kongres selama 2 hari, maka pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menurut Az-Zumardi Asro, dikutip oleh Asfi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah 2010, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah sekelumit tentang Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.